Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang menggunakan mesin press dengan benar ya, cup sealer ini ya, mesin press untuk aromanis ini ya. Oke, pertama-tama yang perlu untuk diperhatikan itu pertama harus kita nyalakan dulu ini ya. Setelah itu nyala, jangan langsung untuk digunakan pertama ya, jangan langsung digunakan. Karena apa? Karena itu kesalahan yang paling umum. Mesin belum panas baru dinyalakan itu sudah langsung digunakan, atau cuma sebentar nyalain langsung digunakan, itu jangan ya, seperti itu. Kesalahan yang umum itu yang biasa sering dilakukan itu ya, itu sangat beresiko itu ya. Karena apa? Yaitu dia nggak mengepres secara maksimal atau secara baik, itu malah kadang belum bisa nempel plastik seal cupnya ini sama cupnya ini ya. Terus yang keduanya itu, kalau misal ngepres itu usahakan menggunakan press ini harus benar-benar trap gini ya. Kalau bisa ditahan sebentar ya, jangan terlalu lama. Karena apa? Kalau cuma bisa hanya bunyi krek saja itu kemungkinan itu seal cupnya ini tidak menempel ke cup sealernya ini ya. Ke cupnya ini nggak nempel, dia nempel tapi dia nggak sempurna, masih ada celah yang bolong itu ya, kurang lebih seperti itu. Terus intinya jangan lama-lama prosesnya ini ya, kalau lama-lama nanti malah ininya meleok ini ya. Ini seperti ini. Terus cara untuk mengatasi cup sealer yang seperti ini permukaan dari bibirnya kurang bagus ya ini ya, seperti ini bisa dilakukan dengan cara menekan pressnya ini agak sedikit lama ya, jangan sebentar itu langsung di press ini. Kalau misal dia belum maksimal tertutupi oleh seal cupnya dengan sempurna, bisa dibalik ya. Oke, itu yang sering-sering umum ditemukan ya. Intinya tuh kalau aromanis itu kita harus benar-benar kita jeli ya, jangan karena hanya kasat mata ini sudah sempurna atau belum itu ya, atau kita mengandalkan cepat kelar, itu jangan seperti itu. Karena kita selain untuk menjual produknya itu, kita itu lebih memikirkan bagaimana daya tahan produk kita itu biar lama ya, karena kita kan masih terpengaruh karena resiko kempesnya itu. Nah, itu yang faktor yang sering dialami itu ya. Terus kalau bisa itu milih seal cupnya itu yang bagus ini ya. Kalau semisalkan dari merek itu terlalu banyak ya merek itu ya, terkadang juga ini informasi tips dari seal cup yang ada itu isinya itu kadang walaupun dari tulisannya 1000 itu, ternyata itu waktu digunakan itu nggak nyampe 1000 ya. Ya kurang lebih kisaran di antara 800-an lah. Terus usahakan ini jangan dibuang ya, ini bisa untuk digunakan sebagai tatakan ya. Ini bekas dari seal cup yang sudah habis, ini kan bisa buat tatakan ini cupnya, ini lumayan. Itu sih yang paling krusial banget, itu yang sering kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, sering kempes atau kurang maksimal. Terus ada lagi faktor ini, itu untuk mengepresnya ini, itu bagian hitam-hitam di dalam itu usahakan sebelum ini dinyalakan kita cek dulu, kita lapin dulu pakai kain. Supaya apa? Karena kalau ada gula itu nempel di sininya, kemungkinan kalau kita press itu dia itu bisa mengakibatkan bolong ini ya. Kalau bolong kan otomatis dia bocor, kalau kena udara pasti aromanis kita akan kempes. Terus kadang juga di situnya memang ada kayak semacam gula atau pasir ya, makanya usahakan permukaannya itu benar-benar bersih ya. Permukaan yang untuk mengepresnya itu ada itu di dalam warna hitam. Usahakan kalau kita bersihin jangan dihidupkan ya, nih ya, usahakan matikan dulu baru kita lap dulu ya.
Nah kurang lebih seperti itu, pakai lap bersih ya, jangan lap kotor. Terus kalau semisal mengisi aroma manis, usahakan permukaan ini jangan sampai terkena aroma manisnya ya. Karena apa? Kalau sampai di sini kena mengenai aroma manisnya mengenai ini, itu nggak sempurna dia untuk menempelnya antara seal cup dengan cup sealernya ini ya, dia nggak nempel sempurna. Nah itu bisa mengakibatkan aroma manis kempes juga, itu bisa salah satunya. Terus yang paling umum yaitu yang tadi sudah saya jelaskan, itu intinya kalau kita nyalakan jangan langsung di ini ya ya langsung digunakan. Pertama kita bersihkan dulu itu alas-alasnya, takutnya itu kan ada kotorannya yang bisa mengakibatkan seal cupnya ini bolong gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Pokoknya intinya kita itu berjualan ataupun memproduksi ini, usahakan kita tuh harus teliti ya, pokoknya kita tuh harus benar-benar teliti lah, karena kita itu bukan hanya sekedar menjual produk, tapi kan menjaga dari kualitasnya itu ya, kempes atau tidak. Emang seresiko itu bang tentang kempes atau, memang saya akui aroma manis itu kempes. Walaupun kita membuat aroma manis sekering apapun, tapi kita menyepelekan tentang bagaimana mengoperasionalkan mesin cup sealer ini, cara mengepresnya itu nggak sempurna atau asal-asalan, ya itu percuma saja. Kita itu kerja seperti kerja bakti, nggak ada hasilnya ya. Pokoknya intinya semua elemen dalam aroma manis itu sangat mempengaruhi. Kalau masih ada dalam pandangan kita mudah atau susah itu ya, kalau dibilang susah itu karena kita dalam artian kita pertama mencoba itu langsung menyerah. Kalau mudah itu ya kita bisa. Untuk orang yang awam mungkin bisa menganggapnya itu mudah atau susah, bisa menganggapnya itu gula 1 sendok bisa jadi 15 cup 1 sendok takaran ini ya. Nggak semudah itu terkadang tuh. Makanya kita itu harus benar-benar mencoba, kita itu belajar ya, banyak wawasan, apalagi kita itu belajarnya otodidak ya. Pokoknya jangan buta informasi tentang aroma manis, ataupun kita tidak ada basic membuat aroma manis itu kita langsung terjun itu, usahakan jangan ya. Kemungkinan itu bisa kita mempelajari dari kesalahan, tapi apa salahnya sekarang ini banyak media yang bisa menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat, seperti saya ini membuatkan video tutorialnya ya. Intinya itu ya bagaimana kita berkembang kreatif, inovatif gitu ya, biar kita itu semakin produktif untuk kedepannya. Apalagi kita itu berwirausaha, jangan karena kita berwirausaha itu ya udah karena kita bisa, kita dengan cara yang seperti itu. Enggak, kita tuh harus kreatif. Karena ya itu, kalau dulu kan aroma manis hanya sekedar dalam yang plastik gitu kan. Nah itu beda lagi gitu ya, karena kan udah kayak gini itu ya, bagaimana kita dapat ide kreatifnya seperti apa ya. Dan juga aroma manis yang dijual keliling abang-abang itu ya, yang menggunakan cuman mengandalkan stick aja, itu yang biasa dijual itu yang dibentuk-bentuk itu beda apa yang kita jual seperti ini, karena itu kan sekali habis. Nah kalau ini kan ya itu, kalau kita titipkan di warung belum tentu itu kalau semisal habis ya alhamdulillah, tapi kebanyakan itu selama saya berjualan itu ya itu jarang habis dalam 1 hari itu, dalam 1 pack gitu ya. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dalam membuatnya itu ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Pokoknya intinya jangan lupa subscribe dan juga like, biar informasi yang kalian dapatkan itu bisa bertambah ya, dan bisa menjadikan manfaat ya. Jangan lupa untuk dibagikan biar manfaat
video yang saya buat ya. Ilmu yang saya bagikan itu juga bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.